Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ralika Asyukur, Sherly, dan Cantika akan menjelaskan tentang zakat fitrah. Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakata, yang berarti suci, berkembang, berkah, dan terpuji. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang harus dikeluarkan oleh umat Islam yang akan diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat. Penerima zakat ada ketentuannya ya teman-teman. Ketentuannya akan ditentukan oleh syara. Setelah tadi sudah membahas tentang definisi zakat, selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan waktu. Teman-teman, ketika kita ingin mengeluarkan zakat, ada ketentuan waktunya ya. Yang pertama yaitu waktu yang afdal. Waktu yang afdal dimulai sejak terbit fajar hingga saat-saat menjelang dimulainya sholat Idul Fitri. Yang kedua, waktu yang diperbolehkan. Waktu yang diperbolehkan dimulai semenjak 1 atau 2 hari menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi teman-teman bisa mengeluarkan zakat pada waktu-waktu itu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis mengenai waktu yang afdal. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia, omongan yang tidak perlu, dan sebagai bantuan makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id itu merupakan zakat yang diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah sholat Id itu merupakan sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi teman-teman harus mengeluarkan zakat itu sebelum sholat Id ya. Ketika sudah mengeluarkan zakat tetapi waktunya tidak tepat, itu akan dianggap sebagai sedekah biasa ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas hadis yang berkaitan dengan waktu yang diperbolehkan. Ibnu Umar memberikan zakat fitrah kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Orang-orang biasanya memberikan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari. Lanjut, kita akan membahas tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat budak, yang kelima orang yang melaksanakan jihad, yang keenam ibnu sabil, yang ketujuh mu'alaf, dan yang kedelapan orang-orang yang mempunyai hutang. Jadi selain dari 8 golongan itu, kita jangan memberikan zakat kepada mereka ya. Kita harus memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran zakat fitrah. Jadi ada loh ukuran pengeluaran zakat fitrah.
Ukurannya yaitu 1 sa, sama dengan 1/6 liter Mesir, yaitu 11/3 bejana Mesir, sebagaimana tercantum dalam diri syarah. Dan satu lagi setara dengan 2167 gram ditimbang dengan gandum 158 dengan menggunakan skala 1 sa gandum. Mereka menyatakan bahwa makanan selain gandum lebih ringan daripada ini. Jadi kalau yang non gandum beratnya sama dengan gandum, sa tentu lebih dari 1. Apabila di suatu daerah bahan pangan utama atau makanan pokok lebih berat daripada gandum, misalnya nasi, maka selisih hasil pengukuran tersebut wajib dijumlahkan sebagai beratnya. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang hikmah mengeluarkan zakat. Hikmah berzakat fitrah ini banyak sekali teman-teman. Di antaranya yaitu dapat membersihkan hati kita, mengajarkan kita berbagi dan menolong, menghindarkan kita dari sifat kikir, dan juga bisa membersihkan harta kita. Jadi ketika kita sudah mampu mengeluarkan zakat fitrah, kita tidak boleh menghindar dari kewajiban tersebut ya teman-teman. Itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami ya teman-teman. Semoga video yang kami buat ini bermanfaat dan bisa menjadi pedoman untuk melaksanakan zakat fitrah. Teman-teman, terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Selanjutnya kami akan menampilkan video simulasi ketika berzakat. Zakat itu, kalau benar kita bisa kerjakan, maka pada saat yang bersamaan Allah akan limpahkan 2 karunia sekaligus. Karunia pertama menambahkan bekal kemuliaan akhiratnya. Karunia kedua melimpahkan seluruh bekal keperluan dunianya. Silahkan cari harta yang sebanyak-banyaknya. Gunakan untuk apa? Untuk ibadah. Ya, ibadah itu apa saja, banyak nilainya. Jangan digambarkan zakat saja, infak yang umum saja. Anda cari rizki supaya di rumah punya tempat yang nyaman untuk ibadah, punya tempat untuk sholat, punya tempat untuk kajian Quran bersama keluarga. Itu punya nilai positif, plus poinnya. Anda cari harta supaya dapat makanan yang halal, enak dan halal. Ya, coba pilih, halal nggak enak, ya, atau enak nggak halal. Ya, saya tahu itu pasti enak dan halal. Itu kan? Jadi ya silahkan cari makanan yang enak dengan cara yang halal. Halalan, thayyiban, silahkan senikmat-nikmatnya. Mau beli nasi goreng di Jerman silahkan.